Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flavio Muhammad Latoti dari kelompok 4 ingin melanjutkan materi yang ketiga, yaitu wilayah perluasan Bani Umayyah Timur. Perluasan wilayah pada bagian sebelah timur, Muawiyah itu dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan-angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian itu dilanjutkan oleh Abdullah Al-Malik. Dia mengirim bala tentaranya itu menyeberangi Sungai Oxum dan dapat berhasil menundukkan daerah Balkh, Bukhara, Khorazm, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke daerah India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Kemudian melakukan perluasan pada sisi barat, yang dimana secara besar-besaran dilanjutkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa pemerintahan yang tentram, kemakmuran, dan ketertiban. Pada masanya ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, setelah Aljazair dan Maroko itu dapat ditundukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, beserta pasukannya itu menyeberangi laut yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh pasukan Tariq bin Ziyad dan dapat dikuasai juga di daerah tersebut. Menyusul setelah itu kota-kota seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol setelah jatuhnya Cordoba. Pasukan Islam pun memperoleh kemenangan dari daerah tersebut kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan oleh rakyat setempat yang sudah lama menderita akibat kekejaman dari kerajaan terdahulu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Ia memulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana dia menyerang Tours. Namun peperangan yang terjadi di luar kota Tours yang mengakibatkan Al-Ghafiqi itu terbunuh dan tentaranya pun mundur dan kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang berada di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah. Dengan demikian, ekspansi atau perluasan wilayah Bani Umayyah pada masa Bani Umayyah itu sangatlah luas. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah baik dari timur maupun barat, wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu memang betul-betul sangatlah luas. Daerah-daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang ini disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah Timur. Sejak semula, pemerintahan Bani Umayyah telah tampil dengan warna kearabannya yang murni dan bersikeras untuk mempertahankannya, sehingga segala persamaan hak antara kaum muslimin yang berbangsa Arab dengan kaum muslimin yang non-Arab
hampir-hampir hilang dan luruh. Dinasti ini bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab untuk duduk di kursi pemerintahan. Sampai dengan masa pemerintahan Abdul Malik, umat Islam hanya berkewajiban membayar zakat dan dibebaskan dari pajak lainnya. Hal ini mendorong orang-orang non-muslim itu berbondong untuk memeluk agama Islam. Mereka meninggalkan pertaniannya untuk pindah ke kota sebagai militer Islam. Mereka inilah yang disebut dengan mawali. Fenomena yang demikian ini menyebabkan timbulnya problem bagi perekonomian di negara. Pada satu sisi, perpindahan agama tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara, yaitu dari sektor pajak.